keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keunggulannya. Keutamaan beliau radhiyallahu anhu dibandingkan bukan cuma kita, dibandingkan para sahabat-sahabat juga yang lain, gitu kan? Dikatakan dalam hadis yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fadailus Sahaba dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Aba Bakar. Walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuh. La yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakar." Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku. Ikhwah, ini yang bicara kiai dan guru kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar, yang oleh orang-orang Syiah dikafirkan. Di mana Nabi SAW, perhatikan bedanya antara perkataan Nabi SAW dengan orang-orang Syiah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih, aku boleh mencintai orang berlebihan, ya, selain Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalil, kekasih pilihanku. Akan tetapi yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan. Ini di halaman 118 ya, yang pegang bukunya. Dan kasih sayang tidak tersisa, tidak boleh. Ini akhir hadis ini disebutkan pada tahun ya 10 Hijriah. Setelah Nabi SAW pulang dari Haji Wada. Waktu itu ikhwas sekalian dan akhwat rahimakumullah, masjid Nabi SAW itu didempetin oleh rumah-rumah sahabat. Dan rumah-rumah sahabat ini begitu buka pintu langsung masjid Nabi. Kan gitu. Semua itu. Di tahun 10 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan semua rumah sahabat dibongkar. Nggak boleh ada di situ. Kalau mau diwakafin buat masjid silakan. Kata Nabi SAW, semua pintu yang menuju ke masjid, rumah yang hadap masjid langsung dempet, semua harus dikosongkan. Kecuali rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar saja yang boleh, yang lain tidak boleh. Dan ini kata ulama kelebihan tersendiri, gitu kan? Sampai sekarang antum bisa lihat di sebelah Babus Salam di Masjid Nabawi itu ada namanya Khawkha Abi Bakar. Khawkha ini artinya bekas rumahnya dulu, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hadis yang pertama, orang yang paling tulus, ya, dan paling disukai dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci berarti membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, wa ashadduhum fi amrillahi Umar, wa ashadduhum hayaan Uthman, wa aqdahum Ali." Umatku yang paling sayang kepada umatku itu sendiri adalah Abi Bakar. Orang yang paling menyayangi umat Islam adalah Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Allah adalah Umar. Dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Uthman. Dan juga orang yang paling menguasai peradilan, yang paling adil dalam berhukum adalah Ali. Dan hadis ini sudah saya sebutkan tadi, hadis yang sahih, gitu kan. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Inna ahlad darajatil ula la yarawna min fawqahum kama tarawna al-kawkab ad-durri atau durriya fi ufuqis sama wa inna Aba Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Artinya nanti derajat tinggi di surga itu seperti kita lihat bintang di malam hari terang, jauh sekali dan kita tidak tahu apa-apa di sana, cuma terang saja, benderang gitu. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan. Artinya memiliki derajat tertinggi di surga. Juga dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, "Ma li ahadin indana yadun illa waqad kafa'nahu ma khala Aba Bakar. Fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yaumal qiyamah wa ma nafa'ani malu ahadin qattun ma nafa'ani malu Abi Bakar walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila wa inna sahibakum khalilullah." Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Jadi semua sahabat
Nabi SAW kalau memberikan sesuatu, diberikan sesuatu pasti Nabi balas langsung pada saat itu, diberikan balasan. Kecuali Abu Bakar, sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia. Allah lah yang akan membalasnya pada hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih, ya, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah khalilullah. Sesungguhnya sahabat kalian, maksudnya Nabi SAW ini, sesungguhnya saya, kata Nabi, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Albani dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar min hadzal dini kamanzilatis sam'i wal basri minar ra's. Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Abu Bakar dan Umar bagi umat ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi umat ini. Kita bisa tahu ya, kita bisa bayangkan kalau pendengaran dan penglihatan, artinya Nabi SAW membahasakan, ini bahasa kiasan. Siapa yang mau penglihatannya benar, pendengarannya benar, ikuti Abu Bakar dan Umar. Selesai. Ya, itu maknanya. Kemudian juga Nabi SAW berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Mas'ud, disahihkan oleh Syekh Albani. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iktadu billadaini min ba'di min ashabi Abi Bakar wa Umar." Teladanilah dua orang setelah peninggalku nanti, ya, dari sahabatku, itulah Abu Bakar dan Umar. Jadi banyak sekali penyampaian dari Nabi SAW seperti ini. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Manaqib dan Syekh Albani juga menyebutkan dalam sahihnya, dalam silsilah hadis sahihah, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu, ya, berkata, suatu hari aku bersama Nabi, aku melihat Nabi SAW, ya, bahwa pada suatu hari Nabi SAW melihat ke arah Abu Bakar dan Umar dan aku sedang berada di sebelahnya. Ini halaman 121 ya. Maka beliau bersabda, Hadani, Nabi SAW bersabda dan Ali mendengarkan. Ali ini yang selalu ditokohkan satu-satunya oleh orang-orang Syiah. Kalau ahli sunnah menokohkan Ali dan semua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Tapi ini bantahan terhadap mereka. Dalam hadis Tirmidzi dan hadis sahih, kata Nabi SAW, Ali mendengarkan, dan Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini berkata, pada saat Nabi melihat Abu Bakar berkata, Hadani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa nabiyyina wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali. Dua orang ini adalah sayyid, hulu, orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Artinya setelah nabi dan rasul, dari pengikut semua nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa, semua sahabat-sahabat mereka itu semua masih di bawahnya Abu Bakar dan Umar. Karena ini adalah di surga, ya, sebagai pemimpin seluruh penduduk surga dari kalangan orang terdahulu dan orang yang akan datang, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Jangan katakan hal tersebut, hai Ali, kepada mereka berdua. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Ali agar tidak menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar. Allahu alam hikmahnya apa, tapi yang jelas seperti itu. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani juga, Nabi SAW menjamin bagi Abu Bakar dan sahabat yang lain surga. Beliau bersabda, dari Abdurrahman ibn Auf, beliau mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, ini jaminan semua, ya. Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Kemudian juga Nabi SAW telah bersabda kepada Abu Bakar, ya, dan ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh beliau hadisnya hasan sahih. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, ia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, anta sahibi alal haud wa sahibi fil ghar. Engkaulah adalah sahabatku di haud, di telaga nanti. Maksudnya orang yang paling pertama menemani Nabi SAW untuk menunggu umat Muhammad SAW. Dan sahabatku di gua. Dan kata para ulama hadis, artinya Abu Bakar tanpa hisab, dia sudah menunggu di haud bersama
Nabi SAW. Kemudian pengarang buku Tuhfatul Ahwadhi yang terkenal ya, mengatakan sabda Nabi SAW, engkau adalah sahabatku di Haud, yakni telaga Al-Kautsar, dan sahabat kedua yang di gua Thur, tempat keduanya bersembunyi pada saat mereka hijrah ke Madinah. Pernah juga terjadi, disebutkan di dalam hadis di halaman 123, footnote nomor 26, diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi. Waktu Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud, ya, kemudian bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Lalu goncanglah Uhud itu. Pada saat terjadi perang Uhud ya, Nabi SAW dan para sahabat berlindung di atas gunung Uhud. Ya. Kemudian goncang gunung Uhud, maka Nabi SAW menyentakkan kakinya sambil berkata, Uthbut Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar, dan dua orang yang syahid. Maksudnya Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in.